حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat Isya fa insyaallah salat tarawih Masjid Al-Falah Raya Dharma Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti nikmat adalah malam hari ini. Kaki kita masih dilangkahkan ke masjid, masih bisa sholat fardu berjamaah. Apalagi berkenan ini dengan 10 hari terakhir, di mana 10 hari yang terakhir begitu luar biasanya. Allah punya janji, disampaikan Rasul Muhammad SAW dalam Sunan An-Nasa'i nomor hadis 2079. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha qad hurima. Telah datang kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat, yang di dalamnya ada satu malam yang punya nilai 1000 bulan. Man hurima khairaha qad hurima. Maka kalau kamu tidak mendapatkan malam itu, kamu rugi 1000 bulan. Semoga kita yang istiqomah hadir di 10 hari terakhir ini mendapatkan malam qadar. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga bisa optimal di dalam meneladani beliau. Terutama 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Manakala 5 ini kita bisa mencontoh beliau, nikmat Allah tambahkan lagi. Hidup kita dicintai Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31, fatabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Rasul disuruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, yuhbibkumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Saudara-saudaraku, banyak sekali orang yang terkadang enggan membaca Al-Quran. Padahal sebenarnya di dalam Al-Quran ini banyak petunjuk. Terkadang orang merasa tidak punya waktu katanya. Habis waktunya untuk baca Quran. Padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar dalam membacanya saja. Kemudian ada yang merasa tidak sanggup karena merasa sulit. Padahal banyak kemudahan yang Allah berikan dalam membaca Al-Quran. Kenapa kita tuh urgensi mengikatkan hati pada Quran? Karena perintah dalam surat ke-96, dalam surat Al-A'la ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya,
Bacalah Al-Quran ini dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang mengajar manusia. Alladzi alamal bil qalam. Mengajar kita dengan kolam, penanya. Mana Quran? Untuk apa? Allamal insana malam ya'lam. Supaya manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Nah inilah kenapa kita disuruh baca Quran. Tidak disembunyikan. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Terutama di agama saya dulu. Sebelum saya masuk Islam. Itu enggak baca Pak. Karena ujungnya begini. Kalau ujung ayatnya atau ujung perintahnya. Wahai anak domba ikuti gembalamu. Makanya cuma ikut gembalanya aja. Ya mbak-mbak gitu aja. Sedangkan kalau kita ini justru disuruh baca sama Allah. Malah disuruh baca. Supaya apa? Alamal insana malam ya'lam. Dari kita yang tidak tahu supaya menjadi tahu. Kenapa kita disuruh baca oleh Allah? Sebab Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu pembeda. Al-Quran itu menunjukkan antara hak dan batil. Dalam surat 10 di ayat ke-57 Rabbuna wa ta'ala berfirman, Qad ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ini yang dipanggil Allah bukan orang Islam. Jangan GR nih orang Islam nih. Yang dipanggil Allah itu manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum. Ini loh. Telah datang untuk kalian nasihat langsung dari aku Rob kalian. Sifat, dia obat segala penyakit. Sifat lima fis sudur. Terutama penyakit hati. Wahuda, dia petunjuk. Warahmatan lil mu'minin, dia rahmat. Maka harusnya kita mengkaitkan hati kita dengan Quran itu karena ini. Dia adalah pembeda, dia adalah nasihat, dia petunjuk, dia rahmat. Untuk pembedanya Allah letakkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Bahkan Quran ini dibedakan dengan kitab yang lain. Rabbuna wa ta'ala menurunkan kitab yang wajib kita imani sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 285. Amanah rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabi wa rusulih la nufarriqu baina ahadi min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Quran. Begitu juga kita ini, orang-orang beriman ini. Beriman kepada Allah, pada kitab-kitab, pada Rasul. Dan kita mengatakan tidak membedakan. La nufarriqu baina ahadi min rusuli. Sami'na wa ata'na. Kita tidak membeda-bedakan. Inilah kelebihan umat Islam. Tidak pernah menyelisihi para Rasul dan para Nabi sebelumnya. Beda sekali dengan sikap Yahudi dan Nasrani, dua kaum sebelumnya. Sehingga ketika Allah turunkan untuk kita kitab-kitab ini, Jabur dalam bahasa Ibrani diganti oleh tangan manusia menjadi Mazmur. Diberi Taurat diganti Talmud. Dikasih Injil diganti Bible. Siapa yang ganti? Itu Arek Dinoyo. Bukan Mbak, itu pabrik roti Paulus di Dinoyo. Jadi yang ganti itu Paulus Mbak. Paulus inilah yang mengganti Arek Yunani ini. Maka digantilah kitab-kitab Allah. Sehingga Allah ingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 23. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi yud'auna illa kitabillahi liyahkuma bainakum. Tidakkah kalian perhatikan? Ketika mereka diberi kitab Jabur, Taurat, Injil, sebagian dari mereka ini menolak kebenaran. Bahkan yang lebih parah lagi di ayat 24-nya,
Dalika bi annakum qalulan tamassanun nar ayyaman ma'dudat wa gharrakum fi dinihi ma kanu yaftarun. Hal itu karena mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka. Mohon maaf Pak, agama saya sebelum saya Islam itu tidak ada nerakanya. Terus pokoknya percaya yang jepapang di surga Pak. Tidak pakai neraka. Makanya ditegur sama Allah. Ditegur dengan kalimat wa gharrakum fi dinihi ma kanu yaftarun. Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Bahkan ada agama yang nggak pakai neraka. Tidak ada surga pula malah. Nanti kalau mati ganti lagi Pak. Ganti wujud. Bisa jadi manusia lagi atau jadi binatang. Syukur-syukur nggak jadi tikus. Dipentungi jamaah al-falah nanti. Kalau bisa jadi singa dia ditakutin. Namanya reinkarnasi. Nah kedoliman seperti ini menjadikan Allah merubah program Allah dalam memberikan huda, memberikan furqan, memberikan hidayah ini dirubahnya Quran ini dalam bahasa Arab. Maka Allah rubah Quran ini dalam bahasa Arab untuk apa? Untuk mencegah distorsi. Wa kadzalika ahayna ilaika Qur'anan Arabiyya litundira umul qura wa man haulaha wa tundira yaumal jam'i la raiba fihi. Ketika dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 7, Allah katakan dengan demikian kami wahyukan Quran ini dalam bahasa Arab. Ilaika Qur'anan Arabiyya. Jadi dalam bahasa Arab. Untuk apa? Memberikan peringatan penduduk Mekah sekitarnya dan sekelilingnya. Artinya semua negeri. Semua negeri. Kemudian kalimat Allah yang luar biasa adalah Yaumal jam'i la raiba fih. Hari berkumpul tidak diragukan. Sementara di agama yang lain ada yang tidak pakai neraka, ada yang tidak ada ini, tidak merasakan ada nanti hari pembalasan. Maka Allah katakan di sini yaumal jam'i la raiba fih. Hari berkumpul nanti di padang mahsyar itu tidak diragukan. Maka saudara-saudaraku, dalam surat Az-Zukhruf surat 43 Allah jelaskan lagi bahwa Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna ja'alnahul Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Karena ketika diberi bahasa Ibrani diganti-ganti, maka digantilah Allah dengan bahasa Arab. Dalam surat 46 Al-Aqaf ayat 12, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadha kitabu Sudikondisuna Arabia ditundiro ladzina dolamu babosirul muslimin, yang artinya sebelum Quran sudah ada kitab Musa sebagai rahmat dan petunjuk, dan kami turunkan Quran dalam bahasa Arab untuk apa? Untuk menegur mereka yang sudah dolim dan memberi kabar gembira orang-orang yang berbuat baik dan beriman. Karena pada waktu dikasih Zabur diganti Mazmur, Nabi Daud dilecehkan. Dikasih Taurat, diganti Talmud, di antaranya proses penyembelihan Nabi Ismail diganti Ishak. Maka diluruskan lagi oleh Allah di surat 37, surat As-Saffat, mulai ayat 100 sampai 113. Allah luruskan lagi. Dan ada ibrah yang luar biasa dalam pelurusan ini supaya kita memahami bahwa kebenaran itu waqulil haqqum mir rabbikum. Katakan kebenaran itu hanya datang dari Allah Rabbu saja. Maka di dalam surat As-Saffat surat 37 ini, terutama di ayat 102, saat Allah luruskan kembali, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya ini ara fil manami anni adabuka fatandur madatara. Qala ya abatif'al matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bersamanya, kemudian berkatalah, wahai anakku, kata Ibrahim, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Beliau masih bertanya, fatandur madatara, gimana pendapatmu? Jawaban anaknya luar biasa. Ya abatif'al matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan bapakku. Semoga bapak menemui aku sebagai hamba Allah yang sabar. Ada pelajaran-pelajaran luar biasa. Pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwa ujian itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan. Kenapa yang disuruh menyembelih anaknya itu Nabi Ibrahim? Kenapa tidak Nabi Musa? Kenapa tidak Rasul Muhammad SAW? Kenapa tidak Nabi Isa?
Karena Nabi Ibrahim sanggup, ketauhidannya luar biasa. Kenapa Ismail bukan Ishak? Karena Nabi Ismail ini adalah hamba Allah yang sabar. Nah ini kalau diberikan jamaah al-falah, tidak mungkin. Tidak akan sanggup. Jamaah al-falah dapat perintah, sembelih anakmu. Pedang dihunus. Beliau tanya ke anaknya, anakku engkau harus sembelih, gimana pendapatmu? Anaknya jawab, ya abatif al matuk mar satajiduni insyaallah minasobirin. Itu Nabi Ismail. Kalau anak-anak kita, kau disembelih, piye pendapatmu? Jawab, ya apa nek bapak tak boleh pak. Bapak wis tuwek, saya masih muda pak, masih ada fit and property test. Nggak akan sanggup kalau kita. Maka ada ibro-ibro yang luar biasa dalam peristiwa-peristiwa Quran yang diluruskan Allah. Bahwasanya la yukallifullahu illa wus'aha. Bahwa tidak ada ujian itu yang akan melebihi batas kemampuan. Ini yang harus kita ambil dari ibro. Kemudian, membaca Quran itu adalah perdagangan yang tidak rugi. Innalladzina yutlu kitaballahi wa aqamus shalah wa yatuna zakat mimma razaqnakum. Orang-orang yang selalu membaca Alkitab Qur'annya, kemudian dia mendirikan sholat dan menunaikan sebagian rizkinya. Ini adalah perdagangan yang tidak ada ruginya. Bahkan Rasul mengatakan wa mal qiratal Qur'anan alif lam mim alif harfum lam harfum min harfum. Jadi bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baca Quran itu waman ida qaratab bata'u qad kafartu ilai. Siapa yang baca satu huruf saja, salah pula. Sudah satu huruf salah, masih dapat pahala satu. Waman qiratab bata'u khairuhu disnainin kafaratu. Kalau yang bacanya terbata-bata tapi benar, 2 pahala 1 huruf. Waman qarit tartila asra yaumil harfum. Kalau dia bacanya bagus, 10 pahala 1 huruf. Jadi baca salah saja masih 1 huruf. Tapi ya jangan nemen-nemen, ya jangan alif, lam, waw, qaf, min, waw. Kata malaikat, gak iso mbok sambung titik dah kan gitu. Maka jangan pernah ada keraguan dalam membaca Quran. Sebab Quran itu anti distorsi, Quran itu petunjuk, Quran itu rahmat, Quran itu pembeda, dan Quran ini memberikan furqan untuk diri kita. Dan Allah janjikan di dalam surat 15 Al-Hijr di ayat ke-9, jaminan Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sendiri yang menjamin, sesungguhnya kami, Allah lah yang menurunkan Al-Quran ini, maka kami pula yang memeliharanya. Semoga kita senantiasa mendekatkan hati kita pada Quran, sehingga setiap amal-amal fardu kita, amal-amal sunnah kita, amal-amal soleh kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhai Allah, sehingga amalan kita dijadikan Allah amalan yang soleh, solihah, makbula, wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.